Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin, dan sebagaimana biasa hari Sabtu dan Ahad insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dalam sesi ini. Dan sesi ini salah satu sunnah Nabi SAW, sebagaimana hadis Jibril ketika Jibril bertanya, ketika Jibril datang dan bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan isi hadis itu adalah tentang tanya jawab antara Jibril dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa salah satu sarana ilmu adalah tanya jawab. Selama kita punya kapasitas untuk menjawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa dapat ilmu nafi dalam sesi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, serta guru-guru beliau dan ulama lain. Amin rabbal alamin. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga dan seluruh tim kajian. Amin rabbal alamin. Semoga Allah selalu menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk memaksimalkan hari-hari yang tersisa di Ramadan, di Dzulqa'dah, hari-hari tersisa di Ramadan. Emang ada perbedaan waktu selama itu? Nggak ada ya, mungkin salah tulis. Dan dari pertanyaannya juga bukan pertanyaan lawas yang diputar kembali, bukan. Tapi ini pertanyaan sesuai dengan konteks kita di materi-materi kita. Ya, semoga doa yang sama untuk penanya dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, mohon nasihatnya. Bab ini mengingatkan saya dengan teman dekat Papa rahimahullah. Beliau rahimahullah meninggal ketika saya hamil anak pertama dan masih tinggal di rumah beliau. Ada dua teman yang sering beliau kunjungi semasa saya kecil dulu. Yang satu sudah meninggal lebih dulu, yang satu lagi saya tidak tahu kabarnya sekarang. Terakhir beliau mengunjungi rumah orang tua saya ketika saya baru lahiran anak pertama. Rasa-rasanya saya kesulitan untuk menyambung hubungan dengan teman Papa rahimahullah. Terkait waktu dan biaya, keluarga besar Papa rahimahullah saja sudah sangat banyak rasanya. Apalagi mengingat posisi saya sebagai istri yang tidak leluasa keluar. Apakah jika kami mengutamakan membangun hubungan dengan keluarga besar Papa rahimahullah daripada menyambung hubungan dengan teman Papa rahimahullah karena keterbatasan waktu dan biaya, ini termasuk uzur syar'i? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, berusaha dulu sekuat tenaga. Dan pertanyaan ini kan menunjukkan alhamdulillah ada arahnya ya. Arahnya ini kan ada iman yang baik dalam diri penanya rahimahullah. Nahsabu kadzalik wallahu hasibu la nuzakki ala ahada. Kalau orang nggak punya iman ya nggak akan nanya kayak begini, cuek aja dia. Tapi saya mikirin kayak gini kan berarti iman kita bereaksi dan iman kita itu merespon ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga kita diberikan tambahan iman. Dan ini nahsabu kadzalik wallahu hasibu wa la nuzakki ala ahada. Ini sebatas penilaian kita, tapi kita nggak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah, dan Allah yang lebih tahu. Itu sunnah Nabi SAW pada saat kita membicarakan kebaikan orang yang masih hidup dan yang khususnya ya, dan sudah meninggal. Hadirin Allah muliakan,
Yang penting dicoba dulu gitu loh. Dan sarana komunikasi sekarang membuat kita seringkali tidak perlu ada waktu banyak dan bisa jadi nggak pakai biaya juga gitu loh. Gitu loh. Jadi nggak pakai biaya, nggak pakai waktu yang terbuang banyak gitu. Jadi ini less time, less cost gitu. Kenapa? Kan bisa cari nomor teleponnya, bisa cari nomornya, atau by Zoom gitu loh, atau sosial media yang lain. Kalau memang kita nggak bisa keluar, dan Allah Maha tahu. Dan yang kedua, atau frekuensinya pun nggak perlu sekedarnya aja, bukan sekedar ya, semampunya lebih tepat, mohon maaf, semampunya. Dan bayangin nggak sih, zaman dulu itu kan sarana komunikasi nggak sesimpel sekarang, dan mereka juga punya banyak urusan dan banyak kebutuhan. Jadi zaman dulu tuh bahkan sangat wajar kalau ketemu tuh setahun sekali gitu loh. Mungkin ketemu 2 tahun sekali, tapi hubungan baik gitu loh. Kan kita juga punya relasi kayak gitu. Mungkin ketemu 3 tahun sekali, tapi dan nggak kontak-kontakan juga, padahal punya nomornya. Tapi tetap kita baik sama dia, dia baik sama kita. Gitu. Di belakang kita dia baik sama kita, di belakang dia kita baik sama dia. Dan kalau ketemu hangat dan seterusnya. Nanti habis ketemu udah ngilang lagi. Tapi bukan memutuskan, kan beda antara panjangnya interval atau frekuensinya tidak banyak dengan memutuskan. Jadi semampunya aja. Coba cek, tanya gitu loh. Ada yang punya nomor teleponnya teman-temannya papa nggak sih? Coba telepon. Dan kita udah bahas kan dalam hadis Ibnu Umar dan lain-lain. Oke, kalau nggak itu anaknya punya nomor anaknya nggak? Gitu. Gimana kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Fulana gitu loh, anaknya Pak Fulan gitu loh. Oh ya, gimana kabarnya? Baik. Gimana Om, sehat? Baik Om gitu loh. Baik. Semoga Om dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya gitu loh. Udah. Nggak perlu pakai uang, bahkan nggak harus ngirim kalau kita nggak ada uang, atau nggak harus kasih hadiah kalau kita nggak punya uang. Dan kita tahu bagi orang ini kan teman papa kita ya, berarti kan udah sepuh kali, udah tua. Nah untuk orang tua itu di telepon itu senang banget gitu loh. Kalau nggak bisa ketemu gitu, kalau nggak bisa ketemu di telepon itu senang. Coba yang orang tua di sini siapa? Bah, senang nggak bah di telepon bah? Ada apa? Ya, senang insyaallah di telepon. Jadi di telepon aja. Dan insyaallah semua akan dimudahkan. Coba dulu. Wallahu ta'ala bishawab. Kita buka pertanyaan berikutnya. Jadi insyaallah bisa kalau kita berusaha menjalin dan semampunya. Gak usah memberatkan diri juga kalau memang kita nggak mampu. Allah Ta'ala bishawab. Bismillah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga beserta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua punya masalah dengan kakak kandungnya dan orang tua sudah berusaha tetap baik dan bersilaturahim saat lebaran, tetapi kakak kandungnya tetap berlaku buruk, bahkan saat salaman tangan orang tua dihempaskan karena tidak mau menerima kedatangan orang tua. Bagaimana sikap orang tua dan anak-anaknya menghadapi kakak kandungnya plus uwa sebagai anaknya? Apakah kami terus mengunjungi dan menghindari
menghindar untuk menjaga hati. Semoga Allah mudahkan dan kesempatan dijawab oleh Ustadz. Amin wa jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, jawabannya dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari silaturahim. Itulah esensi dari silaturahim. Karena kan silaturahim kita sudah bahas bahwa bukanlah atau orang yang melakukan silaturahim bil mukafi, orang yang balas jasa, orang yang balas budi. Walakinnal wasil, namun penyambung silaturahim alladzi idza qata'at rahimu wasalaha, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Orang yang apabila hubungannya diputus, dia tetap berusaha menyambung. Jadi orang yang ketika hubungannya diputus, dia berusaha menyambung. Itu silaturahim. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah esensi. Terus sambung. Tinggal teknisnya aja diatur sesuai dengan maslahat dan mudarat. Sesuai dengan maslahat dan mudarat. Nah hadirin Allah muliakan, dan masih ingat hadis Muslim yang sudah kita bahas juga, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum. Ya Rasulullah, saya tuh punya kerabat yang saya berusaha menyambung hubungan dengan mereka. Wa yaqta'unani, tapi mereka selalu memutuskan. Wa uqsinu ilaihi musi'una ilayya. Dan aku berusaha berbuat baik, tapi mereka justru buruk sama aku. Wa ahlamu anhum wa jahaluna alayya. Aku berusaha baik, aku berusaha sikapi dengan matang, tapi mereka tuh nyikapin aku dengan sikap-sikap bodoh dan kekanak-kanakan. Gitu. Nah ini kan mewakili pertanyaan ini. Dan kita udah bahas haditsnya. Pertanyaannya apa? La in kunta kama qult. Lalu Nabi SAW menjawab, kalau engkau seperti yang engkau sampaikan tadi, ini benar, engkau melakukan apa yang engkau klaim tadi, maka faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Maka mereka, engkau tuh seperti memberikan makan hal panas bagi mereka. Artinya mereka akan berdosa, dan engkau akan mendapatkan pahala besar, dan engkau akan dimenangkan oleh Allah atas mereka selama engkau melakukan hal yang sama. Jadi hadirin Allah muliakan, selama engkau melakukan itu, kata Nabi SAW, maka yang dosa itu mereka. Yang dosa itu mereka. Yang dosa itu mereka. Bahkan itu tadi, engkau tuh seperti memberikan makan debu panas, ya, gitu loh. Iya kan? Kalau sesuatu dibakar, ininya sisanya apa? Arang, ya gitu lah. Romat itu kan. So, kita harus bakar sesuatu, terus debu kan? Kok debu sih? Apa? Abu, kok debu? Abu, ya Allah. Ya, abu panas gitu. Dikasih makan abu panas. Orang kalau dikasih abu panas kan keselak lah, batuk-batuk lah, itu bisa langsung masuk UGD lah, muntah-muntah lah, pencernaan berantakan. Nah itu kayak begitu.
Jadi sebenarnya kan kita suka bilang, kita kan berpikir kan tentang perasaan kita kan gitu loh. Nah, Nabi SAW menjelaskan bahwa sebenarnya sebenarnya kita kan sering kali kita tuh bicara dari angle kita, dari sisi kita. Terus kita bertanya, boleh nggak aku jauhi untuk apa? Untuk menjaga hati, karena aku tuh sakit hati banget kalau digituin gitu loh. Gitu. Dia mah enak gini misalnya gitu. Nah, sebenarnya yang perasaan orang tersebut itu lebih parah daripada perasaan yang dizolimi. Perasaan orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi menghempaskan segala, itu seperti dikasih makan abu panas. Ya kan nggak enak, keselak, terus muntah-muntah, terus berantakan ininya, terus bisa drop, bisa keracunan gitu loh, batuk-batuk, itu kayak gitu, batuk-batuk. Makanya itu kan kayak firman Allah, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasa sakit, sebenarnya mereka juga merasakan sakit sebagaimana kamu merasakan sakit. Jadi kita tuh lupa bahwa orang yang zalim itu merasakan sakit ketika melakukan kezaliman. Dan sakit yang dialami orang yang zalim itu lebih parah daripada korbannya. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. In takunu ta'lamun, kalau kalian merasa sakit, itu mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tapi kalian punya keuntungan yang mereka nggak punya. Apa itu? Kalian berharap sama Allah, sedangkan mereka nggak berharap sama Allah. Kita ketika terus melakukan silaturahim berharap sama Allah, itu besar. Harapan itu sangat penting dalam kehidupan jemaah. Dan mereka itu yang zalim nggak berharap. Masa orang zalim berharap sama Allah? Itu antitesis justru. Jadi in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, mereka juga sakit. Bahkan kata Nabi SAW dalam konteks ini lebih parah sakitnya, kayak disuapin abu. Hadir. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita mengharapkan pahala, mengharapkan keberkahan, mengharapkan kebahagiaan. Nah, mereka nggak mengharapkan apapun. Bahkan mereka zalim itu karena mereka lupa sama Allah. Kan nggak ada orang zalim. Semoga kita dapat pahala ya, zalimin mereka ya. Amin. Ya nggak ada orang kayak begitu. Orang zalim udah nggak ingat sama Allah. Hawa nafsunya yang bermain. Jadi itu yang perlu kita camkan. Kondisi orang yang zalim lebih menyakitkan daripada orang yang terzalimi. Itu kalau orang terzaliminya merasa sakit. Ada banyak orang terzalimi nggak merasakan sakit. Gitu. Kenapa demikian? Karena hubungan dengan Allahnya kuat. Jadi nggak merasakan sakit. Seperti yang dikatakan testimoninya Syekhul Islam. Kata beliau, sebenarnya musuh-musuhku tuh mau ngapain sih? Gitu. Kok mereka semangat banget zolimin aku? Intinya beliau mengatakan, apa yang mereka upayakan itu gak berhasil. Mereka ingin membuat aku menderita kan. Alhamdulillah aku gak menderita. Padahal bayangkan, dihukum bolak-balik itu Syekhul Islam. Dihukum. Tapi hatinya gak menderita.
Yang menderita siapa? Ya itu yang zalimin mereka, beliau itu. Gitu. Jadi sekali lagi, coba tetap sambung, tapi lihat tinggal berikutnya. Kalau ditanya sambung, tetap sambung atau enggak? Ya tetap sambung. Itulah inti silaturahim. Tapi tinggal pembahasannya tentang teknis gitu loh. Misalnya apakah kapan momentumnya, apakah depan umum atau tidak depan umum gitu loh. Terus dengan cara apa di awal-awal, apakah dikirimin sesuatu atau emang datang langsung atau apa, orang tuh beda-beda. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati Imam Nawawi, Ustaz keluarga, dan seluruh kaum muslimin yang berada. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan keluarga beliau. Izin bertanya Ustaz, qadarullah ayah saya meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kami anak-anaknya wajib bersilaturahim dengan keluarga ayah kami yang juga berbeda keyakinan? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu atas pertanyaannya. Ini kembali ke hadis Abu Abdullah Amr bin As. Ketika Nabi SAW menyampaikan, inna ala bani fulan laisu bi awliyai, sesungguhnya keluarga bani fulan itu bukan wali-waliku, bukan penolongku, bukan pelindungku, dan bukan waliku. Innama waliya Allahu wa salihul mu'minin, karena sesungguhnya waliku adalah Allah lalu orang-orang beriman, Allah dan orang-orang soleh dari orang-orang beriman. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha, namun Bani Fulan itu punya hubungan rahim denganku, kata Nabi SAW, dan aku akan menyiramkan air kebaikan dan air silaturahim buat mereka. Gitu. Jadi lihat, Nabi SAW tetap menyambung silaturahim dengan mereka walaupun mereka belum beriman. Gitu. Karena kalau mereka beriman, ya mereka jadi walinya Nabi SAW. Wali di sini bukan wali nikah ya. Maksudnya ini wala wal bara dalam masalah iman. Gitu loh. Jadi wali di sini itu artinya cinta karena Allah, mencintai Allah dan cinta karena Allah, sehingga menjadi pelindung, pendukung, penjaga, pensupport, dan seterusnya. Gitu. Jadi tetap bangun hubungan dengan, dan ini indahnya ilmu itu tuh senantiasa mengajarkan kita kepada kebaikan, hadirin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, hilang lagi ya dia. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua dan para ulama. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim dan umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika sedekah untuk suami yang telah meninggal, apakah pahalanya sama seperti sedekah kepada orang tua yang telah meninggal? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Kita sudah jelaskan bahwa hal ini bisa dilakukan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah pahalanya sama? Wallahu ta'ala, menentukan pahala itu susah, hadirin, itu hal gaib.
kita sama-sama salat zuhur itu pahalanya emang bisa memastikan sebelah kanan sebelah kiri kita sama-sama kita? Nggak bisa. Kan ini berkaitan macam-macam, berkaitan keikhlasan, berkaitan dengan amalan hati, berkaitan dengan seberapa maksimal ittiba'nya itu. Tapi insya Allah dapat pahala. Maka ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para ulama selalu dirahmati oleh Allah. Semoga Imam Nawawi dan keluarganya dirahmati oleh Allah. Semoga Ustadz dan keluarga dan tim dan seluruh kaum muslimin selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang penanya dan keluarga beliau. Allahumma amin amin. Ustadz izin bertanya, lebaran kemarin saya bersilaturahim ke salah satu keluarga yang benci sama saya. Ketika saya ke sana diungkit lagi permasalahan yang dulu. Tetapi ketika saya ingin pulang, Allah kasih taufik saya untuk kasih uang ke anak beliau. Setelah kasih uang, suasana hangat kembali. Pertanyaan, apakah perlu seperti itu Ustadz jika memang itu bisa menyambung silaturahim dengan mereka? Karena kalau misal saya ke rumah mereka dan tidak memberi uang, suasananya berbeda. Mohon nasihatnya, jazakallahu wa barakallahu fikum. Jawabannya insya Allah bisa dan perlu dievaluasi. Jadi besok-besok kasih uangnya di depan gitu loh. Jangan mau pulang. Kalau mau pulang berarti hangatnya cuma sebentar. Jadi kasih uangnya di depan. Begitu datang, assalamualaikum, salaman, kasih uang tuh. Jadi hangatnya tuh sepanjang kebersamaan. Berarti ini salah nih. Salahnya salah timing. Jadi kasih uangnya harusnya di depan. Emangnya bisa Ustaz? Bisa. Kan Nabi SAW ketika ditanya tentang salah satu sedekah yang bagus, yang terbaik, kita apa? Aladzi rahimin kasyih, sama keluarga yang buruk sama kita, yang zalim sama kita, kasih. Itu paling besar. Dan itu metode Nabi SAW untuk melembutkan hati orang, kan? Kasih. Justru itu tadi. Kenapa dikasih di akhir-akhir? Kasihnya di depan. Itulah. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.